Weite tung tien. Sancai. Yang saya hormati segenap rohaniwan, Bapak Ibu serta para tojin sekalian terkasih. Selamat siang, selamat jumpa di dalam kebaktian yang suci ini. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji serta syukur atas rahmat dan karunia Tien Jualah. Kita masih diberikan kesempatan untuk menggenapkan kewajiban kita selama 1 minggu ini dengan melaksanakan kebaktian suci. Senantiasa apa yang kita laksanakan, berkenan Tien merahmatinya selalu. Sancai. Bapak Ibu serta para tojin sekalian terkasih, pada kesempatan siang hari ini saya akan membawakan sebuah renungan tentang Ticekwi. Apa itu Ticekwi? Mari kita lihat video berikut ini. Sudah dapat gambaran ya, bahwa dari lagu yang kita nyanyikan, dari ayat yang kita dengarkan, Ticekwi itu berhubungan dengan laku bakti. Ticekwi itu sendiri adalah pedoman siswa berperilaku atau pedoman perilaku siswa. Ya, Bapak Ibu serta para tojin sekalian terkasih, Ticekwi itu sendiri itu diambil atau bersumber dari kitab Len-i atau Sabda Suci. Ya, jadi Ticekwi ini adalah ajaran dari Nabi Kongce, ya, sabda-sabda Nabi Kongce di dalam kitab Len-i. Nah, prakteknya bukan hanya umat Konghucu yang melaksanakan Ticekwi, tetapi Ticekwi sudah dilaksanakan secara universal di sekolah-sekolah umum. Ya. Nah, tapi banyak yang sudah tidak mencantumkan sumber, ya,
asli dari Ticekwi itu sendiri ya. Artinya banyak yang berusaha mengaburkan bahwa ini adalah ajaran Nabi Kungce ya. Nah, jadi kita sebagai umat Konghucu wajib tahu apa sih Ticekwi itu. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa Ticekwi adalah pedoman perilaku siswa. Nah, tadi kita sudah dengarkan bersama di dalam kitab Len I 1 ayat 6 bahwa Nabi Kungce bersabda, seorang muda di rumah hendaklah berlaku bakti, di luar hendaklah bersikap rendah hati, hati-hati sehingga dapat dipercaya, menaruh cinta kepada masyarakat, dan berhubungan erat dengan orang yang berperi cinta kasih. Bila telah melakukan hal ini dan masih mempunyai kelebihan tenaga, gunakanlah untuk mempelajari kitab-kitab. Bapak Ibu serta para tojin sekalian terkasih, jelas di dalam kitab Len I ini yang pertama kita lakukan ya sebagai seorang anak, sebagai seorang muda, yaitu berlaku bakti. Nah, di dalam kita berlaku bakti ada panduan. Bagaimana sih kita sebagai anak berbakti berperilaku di rumah? Kita punya yang namanya Ticekwi. Ya. Nah, apa saja sih yang termasuk di dalam Ticekwi itu? Dalam Ticekwi ada 7 bagian ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perilaku bakti. Yang kedua perilaku rendah hati. Yang ketiga hati-hati dan sungguh-sungguh. Yang keempat dapat dipercaya. Yang kelima mencintai sesama. Yang keenam menyukai cinta kasih. Dan yang ketujuh adalah semangat belajar. Bapak Ibu, tentu saja pada kesempatan ini saya hanya mengambil satu bagian yang pertama. Jadi ini bersambung ya. Satu bagian pertama yaitu tentang perilaku bakti. Nah, karena memang di dalam 7 bagian ini banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan bagaimana menjadi seorang siswa atau anak di rumah. Ya. Yang pertama yaitu kita harus berperilaku bakti. Perilaku bakti itu ada 13 bagian, Bapak Ibu serta para tojin yang terkasih. Banyak nggak? Banyak ya. Memang banyak, tapi secara tidak sadar itu sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita cek satu persatu. Yang pertama, sebagai seorang siswa atau seorang anak, ya, kita harus cepat tanggap. Nah, Bapak Ibu serta para tojin sekalian terkasih, kita harus cepat tanggap. Artinya apa? Kita harus cepat menanggapi atau menyaut ketika orang tua kita memanggil. Nah, tidak sekedar hanya bilang iya, tetapi harus berdiri dan melaksanakan apa yang ditugaskan orang tua kita. Nah, Bapak Ibu serta para tojin sekalian terkasih, ada di sini orang tua yang bisa teriak sampai 3 kali, 4 kali nyuruh anaknya sesuatu. Banyak. Nah, saya belajar dari itu, saya lihat kalau Ticekwi kita ajarkan sedari dini kepada anak-anak kita, mungkin kita nggak harus capek-capek ya sebagai orang tua, karena saya juga ngerasain sendiri. Kadang ketika kita panggil anak kita, misalnya, Koko, Adek, mandi. Karena saking asiknya, kadang si anak nggak sempet nyaut juga. Woi, gamenya, lagi seru. Apaan sih itu si mama? Bener nggak sih? Anak-anak bener nggak? Ya, tadi saya lihat-lihat nih, ini banyak anak-anak nggak ya? Karena saya cross check nih di rumah. Kata mama papanya susah nyuruh anaknya. Nah, si anak bener nggak sih kalau mama papanya manggil, kalau lagi asik lama nyautnya, bener nggak? Padahal kita diharuskan untuk cepat tanggap. Ketika orang tua kita memanggil, jangan sampai ada panggilan kedua dan ketiga. Bahkan dari suara yang lembut sampai keluarga ya suara yang kenceng.
Ya, yang tadinya mamanya cuma Cici mandi Ci, udah nggak didengerin. Waduh, kata mamanya, Ci mandi, ya udah. Sampai biasanya kan gitu ya ibu-ibu, kalau udah nggak didengerin langsung keluar. Wah, singa. Ya, bukan suara ibu peri lagi yang keluar, tapi suara yang memerihkan gitu ya. Nah, jadi jangan sampai tuh anak-anak ketika orang tua memanggil harus cepat tanggap, bilang ya. Ya juga harus segera berdiri dan laksanakan. Jangan iya mah, tapi tetap asik. Nah, tanggung nih, tanggung. Wah, mama cerewet banget gitu. Ya, harus sebagai anak berbakti ketika kita adek, iya mah, langsung berdiri, langsung. Misalnya mamanya suruh mandi, langsung mandi. Ya, itu kalau suruh mandi. Kalau mamanya minta dimatiin kompor misalnya, Dek, mama nggak sempet, tolong matiin kompor, mama lagi goreng. Kan kalau ditunda bahaya, ya kan? Bukan hanya anak-anak ya yang kena, bahkan sekeluarga kena. Ya, orang mau makan, ikan digoreng, angus, ayam digoreng angus. Nah, jadi akhirnya ketentraman dalam keluarga terganggu ya. Jadi anak-anak sepertinya sepele ya, ketika orang tua memanggil ya cepat tanggap, kayaknya itu mah biasa Bu. Tapi sudahkah di rumah itu kita laksanain? Ya, ingat-ingat ya, sebagai seorang anak yang berbakti. Kemudian yang kedua apa? Menerima nasihat. Saya tanya lagi nih ke orang tua. Siapa yang anaknya kalau dinasehatin suka ngelawan? Ini siapa yang salah ya? Ya. Nah, ini anak-anak dengerin nih ya. Orang tua kalian mengatakan bahwa banyak anak-anak yang lawan Bu kalau dinasehatin. Padahal apa? Di dalam Ticekwi, di dalam ajaran Nabi, di dalam kitab Leni diajarin bahwa kita harus menerima nasihat dari orang tua ya dengan seksama. Kemudian kita laksanakan. Kalau orang tua nasehatin, dengerin. Ya, jangan iya mah ya, atau lagi ngerjain apa gitu ya. Iya mah. Nah, pas ditanyain, udah tadi kata mamanya. Mama ngomong apa ya? Ya, akhirnya jadi apa? Jadi marah lagi mamanya. Makanya kalau dinasehatin, didengerin dengan seksama, kemudian dilaksanain. Ya, jangan mamanya belum ngomong, ya mamanya baru bilang, Ci begini. Apa sih mama? Mama sotoy dah, ya. Atau mamanya mau tanya nih, Ci itu gimana tadi? Mama kepo. Ya. Aduh, anak sekarang itu pinter banget ya Bu. Kita bilang pinter deh ya. Jadi anak-anak yang tertangkapnya di kepalanya nih pinternya aja ya. Jadi anak-anak kalian tuh harus pinter. Jadi kalau mamanya bilang, Ci ini pinter ya. Oh saya pinter. Jangan salah Bu. Kita pengen anak kita pinter. Tapi kita bilang, ini anak bebel banget. Jadinya apa Bu? Anaknya bebel. Ya. Nah, hati-hati nih ibu-ibu juga, bapak-bapak. Kalau bilang anak yang mau pinter, ya bilang pinter. Anak saya mah pinter, anak saya mah hebat. Bukan main dah anak yang berbakti. Jadi terekam di anak kita apa? Oh, saya mah anak yang pinter, saya mah anak yang hebat, saya mah anak yang berbakti. Nah, jadi apa dia? Jadi oh iya, kalau misalnya mama lagi ngomong, saya masih nasihat, saya harus dengerin. Saya kan anak berbakti, saya anak pinter. Jangan nanti dibalik Bu di rumah. Dengerin. Kalau orang tua lagi ngomong ya, jangan bebel. Akhirnya apa? Si anak berarti kalau mama lagi ngomong bebel aja dah ya. Jangan didengerin. Jadi bener Bu, jadi ngomongnya yang bener Bu. Kalau anak kita pengen pinter, ya kita ngomongnya yang pinter. Ya. Karena apa? Anak itu di dalam otak anak ini ada yang namanya neuron cermin. Nah, itu tuh 30% jumlahnya dari 100 miliar. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka tiru dari orang tua, ya, dari orang tuanya yang dilakuin, dia akan tiru. Kalau mamanya ngomong kasar,
ya anaknya jadi kasar. Kalau mamanya perilakunya nggak baik atau papanya nggak baik, ya anak juga begitu. Ya, jangan harap anak kita mau rajin kelitang kalau kitanya malas kelitang. Ya. Nah, kemudian itu yang menerima nasihat. Kemudian menyenangkan hati orang tua. Nah, anak berbakti juga harus menyenangkan hati orang tua. Di dalam melayani orang tua, ya. Oh iya, nih mama atau papa lagi sibuk misalnya. Ngapain? Boleh kita ambilin air Misalnya mama lagi setrika, ya. Anak saya sering tuh. Jadi ketika mamanya nyetrika, bawain minum. Itu udah seneng banget Bapak Ibu. Kita emang lagi aus-ausnya. Anak kita bawain minum. Ma caci, biasanya saya bilang gitu. Ya, atau cicis. Nah, kita kan punya bahasa sendiri ya Bapak Ibu. Kalau ngucapin terima kasih. Karena apa? Kita dulu sama orang tua kita, itu untuk mengucapkan terima kasih aja ke anak kayaknya susah Bapak Ibu. Jangan salahin orang tua kita yang ngajarin kita seperti itu. Karena apa? Mereka pun mungkin diajarkan parentingnya ya sama orang tua mereka juga seperti itu. Ya, jadi jangan salahin. Tapi ketika kita anak hidup yang sudah diserba digital, sekarang udah banyak ilmu tentang orang tua, tentang anak, ya. Jadi kita nggak apa-apa, harus bilang, memang harus bilang terima kasih, bukan nggak apa-apa ya. Kewajiban kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih, minta maaf, ya. Itu jangan malu Bapak Ibu. Sama anak malu bilang makasih, jangan. Ya, kadang kita emang malu ya ngucapin terima kasih. Karena apa? Emang nggak diajarin sih Bapak Ibu, ya. Jadi sekarang mah anak-anak kita harus belajar dah supaya nanti mereka ngajarin anak mereka itu, oh iya bilang terima kasih, minta maaf, ya. Jadi menyenangkan hati orang tua. Gampang ya menyenangkan hati orang tua mah, rajin belajar. Senang nggak Bapak Ibu? Senang. Nggak usah susah-susah, ya. Terus rajin kelitang, ya. Jadi anak yang bakti. Itu mah luar biasa. Orang tua ya, kan katakan orang tua itu hatinya besar ya. Kalau tadi ditindih gunung, orang tua kalau senang itu hatinya segede gunung, ya. Itu ibaratnya ya Bapak Ibu, nggak ada gunung di dalam diri kita ya. Nah, kemudian yang keempat, berpamitan, melapor, dan hidup teratur. Nih, anak berbakti harus melaksanakan yang keempat, berpamitan, melapor, dan hidup teratur. Ini bagaimana maksudnya? Ketika kita sebagai seorang anak yang berbakti akan pergi, ya, kita harus bilang izin ke orang tua kita. Mah, Pak, saya mau pergi belajar kelompok. Di rumah siapa? Si A. Pulangnya nanti jam sekian. Ya, bareng siapa teman kita. Wajib tuh. Jangan ada orang tua yang teleponan ke teman-temannya nariin anaknya. Ya. Si A, anak gua ada nggak di situ di rumah lu? Jadi kalau temannya jawab apa? Mana gua tahu? Emangnya anak siapa? Kan malu tuh orang tua kita ya. Jadi kita ketika akan pergi harus pamit ke orang tua kita. Jangan orang tua kita nyari-nyari kemana-mana. Ya, kalau orang tua saya zaman dulu nyariinnya ayam, anak mah nggak dicariin ya. Ya. Sedih banget ya zaman dulu mah anak jarang dicari-cari Bu. Yang penting ketika sore ayamnya nggak pulang baru dicariin. Anak nggak pulang, ntar juga dia pulang. Ya, kalau anak sekarang ya bersyukurlah anak-anak yang sekarang. Kamu itu selalu dicari-cari sama orang tua kamu, ya. Ya kemana nih anak belum makan? Kalau zaman dulu mau makan syukur, nggak makan ya udah, ya. Kalau lapar, ya itu mah DL katanya ya. Nah, kemudian setelah kita habis pergi, kita lapor lagi nih ke orang tua kita. Kok harus laporan Bu? Iya, cerita. Oh Mah, Pak, tadi saya ke rumah si A,
ya. Dikasih makan Pak misalnya gitu. Oh iya, mama papanya baik begini-begini, ya. Ceritain tuh. Artinya kita melaporkan kegiatan kita tadi. Nah, kemudian setelah itu kita hidup teratur, ya. Ada di sini yang ketika berpamitan pamit, tapi pulang ke rumah udah masuk kamar, ya. Seperti itu enggak? Menganggap orang tua mah nggak usah tahu lah, ini mah urusan anak muda misalnya, ya. Dan orang tua juga harus aktif, proaktif ya ke anaknya. Dede, Koko, tadi itu gimana belajarnya? Tanyain Bu, Pak, ini apa? Untuk menjalin komunikasi kita juga dengan anak. Jadi kita tahu keadaan anak kita, ya. Anak kita kesulitan apa, jadi kita tahu, ya. Sehingga mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan nanti. Karena apa? Kadang ada anak yang mau ceritanya sama temennya aja. Jadi anak yang pendiam, tertutup, ya. Jangan sampai Bapak Ibu, ya. Kita juga kalau anak lagi cerita, dengerin. Jangan anak lagi cerita sembari masak atau apa atau ngegosok gitu ya. Mah, tadi kan begini, Mah begini. Oh, iya. Jadi anak, si mama apa? Kalau anaknya bilang, iya begitu nggak sih Mah? Kamu cerita apa ya tadi? Ya, kelewat dah tuh. Akhirnya si anak apa? Males banget Bu Inggi. Saya udah coba nih Bu, melapor kejadian yang saya kegiatan saya. Mama saya cuek Bu. Malah ada Bu yang cuma nonton drakor. Jangan gitu ya. Sono. Ya. Saya juga hobi Bu, Pak, nonton Dracin. Ada yang suka nonton Dracin. Ya, kadang-kadang kalau lagi seru banget anak lagi cerita, aduh deh, tanggung nih deh, 1 episode deh, gitu ya. Ntar anaknya Dracin terus, Dika mah pinter. Dia masuk aja tuh ke antara handphone mamanya sama mata mamanya gitu. Jadi di sini, jadi kita nggak kelihatan handphone kita. Ya iyalah, udah saya mah tuh sadar ya, baru sadar dah Bapak Ibu, langsung, baru dah nemenin dia cerita, ntar dah. Kita sadar dah tuh, oh iya ntar mah episode terakhir ntar aja, ya. Jadi begitu ya Bu, antusias ya ketika anak kita cerita, bukan hanya ibu aja, bapak juga. Nah, kemudian hidup teratur ya tadi kita menjaga rutinitas kegiatan kita sehari-hari dengan teratur ya, dari kegiatan kita sekolah ya, yang sekolah bekerja ya, jangan sekolahnya Senin Kemis misalnya ya. Emang puasa ya. Ya, jadi itu yang poin keempat. Yang kelima yaitu jangan asal melakukan. Nah, Bapak Ibu serta para tojin sekalian terkasih, yang kelima ini jangan asal melakukan, yaitu jangan menganggap sepele segala urusan. Nah, anak-anak ya, kadang kita urusan beresin tempat tidur misalnya, itu kan hal yang sepele ya Bapak Ibu. Tapi dilaksanain gak sih anak-anak di rumah? Begitu bangun tidur, beresin tempat tidur. Kan ada lagunya. Ya, bangun tidur, terus mandi, gosok gigi. Ya. Kemudian apa? Membereskan tempat tidurku, ya. Nah, bukan bantal guling. Apa? Ada tuh yang dipelesetin ya. Nah, itu kan harus membereskan tempat tidur. Itu kayaknya sepele tuh anak-anak. Tapi ada nggak yang sampai umur segini anaknya, ya, yang remaja-remaja seperti ini, belum pernah beresin tempat tidur? Ada nggak? Hayo anak-anakku sekalian, ya. Betapa kalian itu sudah melewatkan satu fase kesempatan. Ya, satu fase kesempatan untuk apa? Beresin tempat tidur. Udahan kalau gosok gigi mah ya, mungkin kadang-kadang ketinggalan gosok giginya. Mandi ketinggalan. Ya. Itu sebenarnya hal-hal yang remeh. Tapi dari situ kita akan dapat dinilai dan dilihat orang. Kita orang yang bertanggung jawab enggak? Paling enggak pada kerapihan, ya.
Ya, bukan hanya misalnya beresin tempat tidur, buang sampah aja. Ada nggak yang buang sampah sembarangan, nggak ada perasaan, biarin aja. Banyak ya, aduh ilah. Ini ticekwinya berarti emang benar-benar belum dilatih ini. Ya, wah Bu, saya mah di rumah, misalnya ada ibu-ibu yang curhat, Bu, saya mah di rumah itu sampah, sebentar dirapiin, paling juga tahan berapa jam, ntar udah banyak lagi. Ya, jangan sampai anak-anakku sekalian, ya. Itu hal yang kalian anggap sepele. Itu Bu, itu kan sepele, ya. Buang sampah pada tempatnya. Nggak diinget tuh, cuman ingetnya buang sampah aja. Ya. Padahal udah ada tempat sampah, tapi begitu di rumah buang sampah sembarangan. Ya. Jadi kalian juga jangan menganggap meremehkan hal-hal yang sepele seperti ini, ya. Jangan asal melakukan. Karena apa? Di situ dilihat kedisiplinan, ketanggung jawab kalian, ya. Oh, ternyata dia bagus loh. Ada orang yang menilai, ih, anaknya bagus banget, rapi, ya. Pakai baju rapi, ya. Rambut juga disisir rapi, enggak sembarangan, ya. Terus, di rumahnya kata mama papanya rajin. Tempat tidur mah Bu, saya mah nggak pernah beresin seumur-umur kata mamanya, ya. Nggak pernah sekali ya mah. Ya, kebanyakan begitu bangun tidur, mandi, pergi sekolah. Tempat tidur udah kayak, kalau orang Pulau Mangga bilang udah kayak kapal meleduk, udah kayak kucing beranak. Nah, anak-anak inget ya, ya, jangan asal melakukan. Harus punya tanggung jawab. Di rumah juga harus ada kerjaan. Minimal tanggung jawab terhadap kamar kalian. Itu minimal. Ya. Harus rapi, harus bersih. Jangan mama papanya atau mamahnya yang rapiin terus. Ya. Itu harus jadi perhatian. Karena anak sekarang jangan sampai ada mamanya yang mengeluhkan, anak saya mah Bu, seumur-umur juga kerjaannya cuma sekolah doang. Jangan ya Bu, capek kita sendiri ya Bu. Iya, kalau ketinggalan Bu, udah ketinggalan. Kalau anaknya masih SD, gampang. Dianterin ke sekolah. Ada nggak ibu-ibu yang gitu? Saya lagi SD, gitu Bu. Jadi anak saya kadang-kadang, mama ketinggalan buku ini. Jadi kita buru-buru anterin. Jangan sampai tuh ya anak-anak. Itu kalian memang sepertinya halnya itu mah nggak penting Bu, tapi dari situ kalian akan belajar jadi manusia yang bertanggung jawab, yang disiplin, ya, yang bisa dipercaya. Nah, itu yang ke-5. Nah, yang ke-6, ya. Jangan mengambil barang orang lain. Nah, ini maksudnya apa? Kita jangan sekalipun membuat malu orang tua kita dengan menjadi pencuri atau mengambil barang orang lain. Ya, apapun benda tersebut, ya, walaupun kelihatannya tidak berharga, kita tidak boleh melakukan. Sebagai seorang anak berbakti, kita dilarang mengambil barang orang lain. Ya. Karena apa? Ini akan terus berkesinambungan di dalam kehidupan kalian. Kalian mampu menjadi orang dipercaya, orang yang jujur, itu dimulai dari sini. Yaitu jangan mengambil barang orang lain. Walaupun tergeletak, ya. Walaupun di jalan, ketika kita nemuin dompet, dompetnya kayaknya tebal. Jangan diambil, tapi lihat, cari. Siapa sih yang bisa kita serahkan barang ini? Ya. Jangan, rezeki nomplok. Ya. Nggak ada yang punya nih. Ini rezeki, jangan dibawa-bawa ya, jangan bilang rezeki anak cence, jangan ya. Apa aja itu, walaupun buah jatuh sekalipun di halaman orang, ini mah udah jatuh ini mah berarti udah punya yang yang jalan di sini, jangan. Karena apa? Itu barang orang lain. Kalau memang ada yang punya, boleh kita izin dulu, Bu, mangganya jatuh. Biasanya sih mau ya. Mangga jatuh gede, sayang. Kalau dompet jatuh, biarin aja. Mangga jatuh, diminta.
Ya. Nah, jadi izin sama yang punya, walaupun hal sekecil apapun. Biasanya kalau pelajar itu biasanya pulpen ya, yang kecil-kecil nih, yang lupa-lupa nih. Kadang-kadang kita pinjam, punya teman, pinjam dong pulpen saya habis misalnya gitu. Tapi lupa tuh ke bawah di rumah. Ini tadi pulpen si A saya bawa pulang. Biarin dah, pulpen doang misalnya. Besok-besok ya, kamu mau pinjam lagi, nggak bakalan dipinjemin. Kenapa? Dia mah hak milik ya. Kemarin saya pinjemin, nggak dibalikin. Kalau nggak ditagih, nggak dibalikin. Jangan ya. Kelihatannya sepele ya, cuman pulpen. Tapi itu barang orang lain nih, yang sering nih biasanya di kalangan pelajar ya. Pinjam pulpen nggak balik-balik ya. Katanya pulpennya nggak mau balik Bu. Ya. Kemudian melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk, itu yang ketujuh. Itu gampang ya anak-anak. Tadi kan udah banyak contoh-contoh yang baik ya. Tidak melakukan yang buruk juga, yang dapat mempermalukan orang tua kalian. Ya, kalau berperilaku ingat, saya ini kalau berperilaku baik akan membuat nama orang tua saya harum. Tapi kalau saya berbuat tidak baik akan menjelekkan nama orang tua saya. Ingat ya, dalam berperilaku kita harus ingat itu. Ya, ketika kesel banget nih di sekolah misalnya. Saya kesel dah sama si A. Udah dah, besok saya mau tanding aja misalnya anak laki. Saya mau tawuran aja nih, saya mau hajar aja nih, jangan. Pikir dulu. Kalau saya kira-kira berantem sama nih anak, nanti orang tuanya dipanggil nggak di sekolah? Nah, malu nggak Bu kalau dipanggil di sekolahan? Malu. Kalau anak berprestasi mah nggak malu dah. Itu rebutan tuh sama papanya. Misalnya anaknya ranking 1. Wih, anak siapa dulu? Anak mama. Biasanya gitu. Tapi begitu anaknya ranking 1 dari belakang, bilang dah, bapaknya dia dibilang. Anak papa tuh nurunin papa. Rankingnya dari 1 dari belakang. Ya. Kalau anaknya baik diakuin, anaknya melakukan kesalahan nggak diakuin. Ya. Nah, jadi dalam berperilaku, ingatlah berperilaku baik dan meninggalkan perilaku buruk. Kemudian menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Ya, sudah tahu ya, awal laku bakti kan tahu, menjaga warisan orang tua berupa anggota tubuh ya. Kan kemarin udah dijelasin tuh sama Bapak Ciauseng Andi ya, langsungnya panggil Ciauseng ya. Biar Cai ya. Udah jelasin bagaimana Pak Andi menjelaskan tentang Pak Te itu berbakti. Nah, menjaga kesehatan jasmani dan rohani adalah kewajiban seorang anak yang berbakti. Tadi apa? Ketika anak sakit, apa? Ayah rasanya tertindih apa? Tertindih apa? Bukit. Hati ayah apa hati ibu itu? Ya. Terus ibu rasanya apa? Tertindih? Bukit. Ya, jadi anak-anakku sekalian, ketika kalian tidak mampu menjaga kesehatan, itulah yang dirasakan orang tua. Di dalam kitab Len-I, orang tua merasa sedih kalau anaknya sakit. Camkan coba. Ketika orang tua merasa sedih, berarti kalian harus menjaga kesehatan. Jangan disuruh makan, susah. Ya, kalau nggak ditanyain makan sama mamahnya, sama papahnya, nggak makan. Ya, akhirnya apa? Sakit lambung, emah. Ya, kenapa? Tadi lupa kalau kewajiban anak yang berbakti adalah menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Rohani juga, rohaninya harus seperti apa? Ya, kita kebaktian. Menjaga rohani kan kebaktian. Sembahyang di rumah, baca kitab, berperilaku bakti. Kemudian yang ke-9, konsistensi laku bakti. Apa sih itu? Laku bakti itu harus dilaksanakan secara terus-menerus, konsisten ya. Ya, nggak boleh berhenti. Hari ini saya udah jadi anak berbakti nih. Besok lupa-lupa dikit nggak apa-apa. Nggak begitu.
Karena apa? Laku bakti itu dari kita sudah diajarkan laku bakti, ya udah terus. Selesai sampai kapan, Bu? Sampai meninggal. Tuh, meninggal juga masih, Ibu Eka. Menjaga apa? Nama baik orang tua kita. Ya. Jadi berbakti itu seumur hidup dan setelah kita meninggal. Ya, orang tua kita meninggal maksudnya. Jadi ketika orang tua kita masih hidup, kita tetap berbakti. Ketika orang tua kita meninggal, kita juga harus tetap berbakti. Karena begitu orang tua kita meninggal, kan kita punya tugas. Ya, melaksanakan perkabungan. Nanti ada tuh ya. Kemudian menghadapi orang tua yang hilaf. Ini bahasanya apa ya? Karena di buku Ticekwinya sama ya. Menghadapi orang tua yang hilaf. Artinya apa? Orang tua yang melakukan kesalahan. Bagaimana itu? Ada di dalam kitab suci kita. Di dalam melayani ayah bunda, hendaklah boleh memperingatkan, tetapi hendaklah lemah lembut. Ya, bila tidak diturut, bersikaplah lebih hormat. Jadi ketika orang tua kita salah, anak boleh mengingatkan. Ya. Tapi hendaklah dengan lemah lembut. Jangan kata-katanya kasar. Jangan langsung mamanya bilang, "Ih, mama sotoy," gitu ya. Jangan. Mamaku yang baik hati. Ya, kan anak-anak sekarang mah pinter tuh ngerayu-ngerayu. Mama yang cantik, saya ini uang jajannya udah kurang. Pasti dah anak-anak pasti dah, aduh. Perkiraan anak-anak 100 nih keluar, 1 juta anak-anak. Boleh dipraktekin. Nah, itu ya, menghadapi orang tua yang hilaf atau melakukan kesalahan. Boleh memperingatkan tetapi lemah lembut ya. Kemudian merawat orang tua yang sakit. Nah, bagaimana nih Bapak Ibu di rumah ketika anak sakit, anaknya ngerawat nggak? Ketika ibu sakit, Bapak Ibu sakit, ngerawat nggak anaknya? Ceun sancai ya. Semua anak-anak di Depok ini jadi udah anak-anak yang berbakti. Ketika mama papanya sakit, ya ngelayanin dengan tulus, ya penuh kelembutan, nggak marah-marah, ya. Jangan sampai, mama sih sakit, repot dan nih, mah sakitnya jangan lama-lama mah, ya. Kita sakit jangan lama-lama. Kita juga maunya sakit 1-2 jam aja udah selesai, ya. Tapi anak-anak harus, mama udah dah, nggak usah nyuci, nggak usah masak. Mama tiduran aja, istirahat aja. Biar koko dan adik yang nyuci, yang masak. Ya, luar biasa ya. Itu menyenangkan hati orang tua. Ya, udah berapa poin dapat. Nah kemudian berkabung 3 tahun. Nah itu jadi kewajiban tuh. Jadi kita berkabung itu 3 tahun. Kenapa? Sebagai anak yang berbakti, berkabung itu wajib 3 tahun. Karena kita, ini dalam kitab Len-I juga, dalam kitab Mengce, ya, bukan kitab Mengce, bahwa berkabung itu diadatkan selama 3 tahun. Karena apa? Nabi mengatakan bahwa anak lepas dari asuhan orang tua itu ketika berusia 3 tahun. Jadi sebelum 3 tahun, itu nggak bisa lepas dari asuhan orang tua. Ada yang 2 tahun udah belajar masak. Nah, nggak ada. Kalau nggak dimasakin, nggak disuapin, lapar kita. Ya, makanya berkabung dalam agama Konghucu itu 3 tahun. Ya. Kemudian yang terakhir, nah, mengabdi kepada almarhum dan almarhumah. Nah. Ini ya Bapak Ibu serta para tamu sekalian terkasih, sebagai anak berbakti ya, kita harus mengabdi kepada orang tua kita yang telah tiada. Dengan cara apa? Menjaga nama baik orang tua kita ya. Kalau kita mampu menjaga nama baik orang tua kita, maka orang akan melihat, oh anak si A almarhumah bager anaknya. Ya kalau orang Sunda begitu ya. Ya, rajin kolitang. Kerjanya rajin, ya, anaknya sopan, ya. Yang harum siapa namanya? Orang tua, ya.
Itu pengabdian kita kepada orang tua kita yang sudah tiada. Makanya dikatakan walaupun orang tua kita sudah tidak ada, kita tetap berbakti menjaga nama baik orang tua kita, ya. Berbuat baik dalam kehidupan sehingga mengharumkan nama orang tua. Nah, Bapak Ibu serta para tojin sekalian terkasih, demikian ya. Ticekui, ya, itu ticekui yang terdapat di dalam kitab Len I yang diajarkan oleh Nabi Kunce, kita harus laksanain sehari-hari. Nah, setelah saya jelaskan ini, nanti untuk bagian kedua, sebelumnya saya akan cross check kembali. Apakah anaknya sudah berubah? Di rumah, apakah orang tua masih ngerapiin tempat tidur? Apakah masih sering mengutin atau nyapu sampah yang dibuang anaknya sembarangan? Ya, adakah anaknya yang masih bikin orang tuanya marah-marah, ngomel-ngomel? Ya, PR ya, anak-anakku sekalian, itu PR. Ya, demikian renungan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terimalah kembali salam penubuh iman. Wei Te Tung Tien. Sancai.